Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam rangka melanjutkan pelajaran yang mulia, pelajaran yang kita pelajari dari ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Ya, ilmu bahasa Arab ini termasuk ilmu alat, yang mana ilmu ini menjadi hal yang sangat kita butuhkan tatkala kita ingin untuk bisa memahami dan mengamalkan dengan baik apa yang menjadi maksud dari Allah dan maksud dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab, dan demikian juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama ini kepada kita juga dengan bahasa Arab. Maka dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan belajarnya kita dalam bahasa Arab ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan sebagai sebab kebaikan untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan kembali apa yang kita pelajari dari kitab Durusulullah Al-Arabiyah li Ghairin Natiqin Biha, karya Dr. Fi Abdurrahman yang diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan sampai latihan yang ketiga dari pelajaran yang kelima, tepatnya di halaman ke-28. Silahkan dibuka yang membawa kitab di halaman ke-28. Nah, dan sekarang kita masuk kepada latihan yang keempat latihan yang keempat. Halaman 28 bagian bawah, latihan yang keempat. Di sana ada perintah iqra, yaitu bacalah. Nah, pada latihan kali ini kita akan membaca dari apa yang telah disampaikan oleh mu'alif di sini. Ada 20 kalimat yang perlu kita baca. Nah, baik, saya akan bacakan dan silakan diikuti. Yang pertama, Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Baik. Yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Yang ketiga, Al-Ka'batu baitullahi. Baik, sebelum kita lanjut, kita baca dulu artinya ya. Jadi yang pertama, Aina baitul mudarrisi, Aina itu di mana ya? Di mana? Bait artinya adalah rumah. Di mana rumahnya al-mudarris, itu Pak Guru. Di mana rumahnya Pak Guru? Aina baitul mudarris. Maka dijawab huwa, dia atau rumah itu ba'idun, yaitu jauh. Baik, kemudian yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Jadi Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah. Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. Yang ketiga, Al-Ka'batu, dan Ka'bah itu baitullahi, rumahnya Allah. Nah, Al-Ka'batu baitullahi. Baik, kita lanjutkan yang keempat sekarang. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nah, artinya Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad. Sallah, semoga salawat, sallallahu, semoga salat Allah alaihi tercurah kepada beliau. Wasallama, dan juga salam
dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah. Jadi saya ulangi di sini, Muhammadun, Muhammad, ya. Sallallahu, ya. Semoga Allah melimpahkan sholawatnya, wasal alaihi, atas beliau, ya. Wasallama, dan juga salamnya juga terlimpah kepada beliau, ya. Ya, yang mana kemudian Rasulullah. Beliau ini adalah Rasulullah, utusannya Allah. Nah, baik, yang kelima. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja yaitu keluar. Al mudarrisu yaitu Pak Guru, ya. Kharajal mudarrisu, Pak Guru keluar. Min, dari, ya, ghurfati, ya, ruang atau kamar, al mudiri, kepala sekolah, ya, dari ruang kepala sekolah. Jadi kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Pak Guru keluar dari ruang kepala sekolah. Taib yang keenam. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Taib. Nah, hadza artinya adalah ini. Jadi menunjukkan dekat. Ini baitu Hamid. Ini adalah rumahnya Hamid, ya. Baitu Hamidin, rumahnya Hamid. Wa dzalika, dan yang itu, ya, menunjukkan jauh. Baitu Khalidin, rumahnya Khalid. Nah. Taib yang ketujuh. Ibnu Ammarin, ya. Ibnu Ammarin talibun. Ibnu Ammarin talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Nah, diikuti. Ibnu Ammarin talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Nah, artinya Ibnu Ammar, putranya Ammar, yaitu anak laki-lakinya Ammar. Dia adalah talibun, dia seorang murid, ya. Wabnu Yasirin, dan putranya Yasir, ya, atau anak laki-lakinya Yasir, tajirun, seorang pedagang. Nah, terus yang ke-8. Baitul, ya. Baitul mudarrisi, ya. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baik, saya ulangi. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Nah, artinya rumah Pak Guru ba'idun, ya. Baitul mudarrisi, rumah Pak Guru, ba'idun, yaitu jauh. Wa baitut tajiri, dan rumahnya pedagang itu qaribun, yaitu dekat. Nah. Taib yang ke-9. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Nah, jadi artinya hadza, ini. Miftahu, kunci, as-sayyarati, mobil. Jadi ini kuncinya mobil. Ini kunci mobil. Aina, di mana? Miftahul baiti, kuncinya rumah. Jadi ini kuncinya ini kuncinya mobil. Terus di mana kuncinya rumah? Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Saya ulangi. Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin.
Nah, artinya, ya, siapa kamu, wahai anak laki-laki? Atau siapa kamu, wahai anak laki-laki? Maka dia menjawab, ana atau saya Ibnu Abbasin. Saya adalah putranya Abbas. Nah, taib yang ke-11. Wabnu man huwa, dan putranya siapa dia? Maka dijawab, huwa Ibnu Khalidin. Dia adalah putranya Khalid. Nah, baik, coba kita baca. Wabnu man huwa Ibnu Khalidin. Taib yang ke-12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Baik. Aina, di mana ya? Di mana? Masjidu ya, sebagai nanti susunannya masjidu, masjidnya Rasulillahi, masjidnya Rasulullah. Ya. Di sini masjidu ya mudhaf, ya Rasuli, ya dia sebagai mudhaf ilaih dari masjid dan juga mudhafnya bagi Allah. Ya, dia punya kedudukan masjidu Rasulillahi. Nah, berharakat kasrah dan Allah juga berharakat kasrah. Sallallahu, semoga Allah melimpahkan salawat alaihi, atas beliau, wasallama, dan juga salamnya juga terlimpah kepada beliau. Maka dijawabnya adalah huwa, itu, ya dia itu maksudnya masjid ya. Masjid itu fil Madinatil Munawwarah, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, yang ke-13, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Nah, artinya bintu Hamidin, putrinya Hamid, yaitu fil madrasati, ada di sekolah. Putrinya Pak Hamid ada di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ah, dan putrinya Pak Muhammad itu ada di kampus. Nah, taib yang ke-14. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Nah, ya, namanya Pak Guru itu Sa'id. Ya, namanya Pak Guru itu Sa'id. Ismul mudarrisi, nama, ismul mudarrisi, namanya Pak Guru itu Sa'idun, yaitu Sa'id. Wasmu, dan namanya al-muhandisi, ya, insinyur itu, ya, dan namanya insinyur itu Khalidun, yaitu Khalid. Taib. Kita lanjutkan. Yang ke-15. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Nah, am artinya adalah paman ya. Paman ini, ya kalau am itu saudaranya laki-laki bapak. Kalau saudara perempuannya bapak itu ammah ya. Nah, ini nanti dengan yang ke-17 ya. Baik. Ini am itu paman dari bapak ya, saudaranya laki-laki bapak. Jadi ammut talibi ghaniyun. Pamannya murid itu kaya. Ghaniyun itu kaya. Nah, pamannya murid itu kaya. Taib yang ke-16 kita baca. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Taib. Nah, artinya bab, apa bab? Pintu ya. Babul masjidi, pintunya masjid. Pintunya masjid maftuhun, yaitu terbuka. Pintunya masjid terbuka. Nah, kemudian wa babul madrasah, dan pintunya sekolah itu
Mughlaqun tertutup. Nah, lanjut yang ke-17. Nah, ini. Khalu Hamidin faqirun. Nah, ini ada khol. Khol di sini juga artinya paman. Tapi kalau khol itu yaitu saudara laki-lakinya ibu. Ya, atau paman dari ibu, saudara laki-lakinya ibu. Kalau saudara perempuannya ibu itu namanya kholah. Ya. Nah, di sini bedanya bahasa Arab dengan bahasa kita atau bibi ya. Bibi dari ibu itu namanya kholah. Kalau di kita sama ya, paman dan bibi baik dari bapak dari ibu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Yang saudaranya bapak itu am dan ammah ya, kalau laki-laki amun, kalau perempuan ammatun ya. Kalau saudaranya ibu laki-laki itu kholun, kalau saudara ibu perempuan itu kholatun. Nah, yang ke-17 ini kholu hamidin fakirun. Nah, paman dari ibunya ya, Hamid ya, pamannya Hamid ya, pamannya Hamid ya, atau saudara laki-laki ibunya Hamid itu ya fakirun, yaitu orang yang fakir. Nah, tapi lanjut yang ke-18. Sayyaratu Abbasin. Nah, Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Baik, ikuti. Artinya sayyaratu. Sayyarah yaitu mobil. Sayyaratu Abbasin, mobilnya Abbas. Ya, mobilnya Abbas. Fi syari'i ada di jalan. Nah, yang ke-19. Nah, Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnul mudarris. Baik, artinya ibnu, putra atau anak laki-laki. Man, siapa? Anta, kamu. Jadi, kamu ini anak laki-lakinya siapa? Ibnu man anta? Anak laki-laki siapa kamu ini? Nah, gitu ya. Maka dijawab, ana ibnul mudarris. Maka saya adalah putranya Pak Guru. Ya, saya anak laki-lakinya Pak Guru. Terakhir yang ke-20. Nah, ainal kalbu, di mana anjing itu? Ainal kalbu, di mana anjing itu? Ya, huwa tahtas sayyarati. Huwa, ya, kata ganti dari kalb, yaitu kancing itu, dia atau anjing itu tahtas sayyarati, yaitu di bawah mobil. Tahtas sayyarati, di bawah mobil. Nah, alhamdulillah latihan keempat dari pelajaran kelima sudah kita selesaikan, yaitu kita membaca kalimat-kalimat ini. Ada 20 kalimat yang kita baca dan sudah kita terjemahkan. Nah, dari sini mudah-mudahan juga melatih kita untuk bisa memahami makna-makna dari kalimat-kalimat yang kita temukan di dalam nas-nas bahasa Arab. Taib, nah, sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kemudahan, kekuatan dan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu yang mulia ini, sehingga benar-benar ilmu ini menjadi jalan ya kebaikan di dunia dan di akhirat kita kelak. Amin. Akhirul kalam, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.